Baik, kali ini saya akan menyampaikan resume materi untuk pertemuan 4 bahasa Indonesia. Karya tulis ilmiah ada karya tulis yang berisi fakta dan pembahasan yang tulis oleh penulis atau peneliti secara ilmiah yang bertujuan untuk mencari jawaban dari suatu permasalahan. Tulisan ini juga ditulis menggunakan bahasa formal, fakta, dan argumentasi, penalaran keilmuan, serta metode ilmiah. Tidak hanya itu, karya ilmiah juga menyajikan informasi berdasarkan penelitian pengamatan untuk mendokumentasikan hasil suatu kegiatan yang berkaitan dengan pembuktian atau penyelesaian suatu masalah. Korespondensi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus antara dua pihak yang dilakukan dengan saling berkirim surat. Korespondensi dalam suatu kantor, instansi, atau organisasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada korespondensi ekstern, itu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh kantor atau bagian-bagian dengan pihak luar. Yang kedua, yaitu ada korespondensi intern, yaitu hubungan surat menyurat yang dilakukan oleh orang-orang dalam suatu kantor, termasuk hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Selanjutnya ada makalah. Makalah berisikan hasil pembahasan buku atau dapat juga berupa hasil penelitian. Secara umum, makalah merupakan suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan membahas suatu masalah tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan, peninjauan, dan hasil kajian, makalah digunakan untuk memperoleh informasi dan mengetahui pemahaman penulis terhadap suatu permasalahan. Karya tulis ini tidak hanya sekedar digunakan untuk merangkum informasi tertentu, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan kemampuan penulisnya dalam memahami suatu masalah. Sistematika makalah umumnya terdiri atas pendahuluan, pembahasan, dan simpulan. Selanjutnya ada artikel. Artikel dan perspektif ilmiah diartikan sebagai suatu karya tulis yang berisikan pandangan atau pemikiran penulis dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Sedangkan artikel dari perspektif jurnalistik berarti suatu karya tulis yang dapat diisi dengan pendapat subjektif penulisnya tentang suatu masalah atau peristiwa. Artikel dapat ditulis secara khusus atau dapat pula ditulis berdasarkan tulisan ilmiah lainnya seperti skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian lainnya dalam bentuk yang lebih praktis. Laporan. Laporan merupakan salah satu jenis karya tulis yang digunakan untuk menyampaikan data dan informasi terkait dengan suatu hal yang telah dilaksanakan atau digunakan. Laporan juga dapat berupa laporan praktikum, laporan kegiatan, laporan penggunaan dana, dan lain-lain sebagainya. Laporan juga terdiri atas sudut-sudut pembuka, isi, dan penutup. Laporan juga digunakan sebagai landasan pimpinan dalam mengambil keputusan. Kemudian, laporan juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Proposal. Proposal merupakan karya tulis yang berkaitan dengan rancangan kegiatan kerja yang disusun secara sistematis dan mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Proposal berguna sebagai media informasi kepada pembaca. Proposal berisikan latar belakang, tujuan, dan saran-saran. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu 1. Objektif, lugas, netral, sistematis, logis, efektif dan efisien, bahasa formal, kaya informasi, dan tidak emotif. Selanjutnya ada teks akademik. Yang pertama itu sederhana dalam hal struktur kalimat. Kedua, padat informasi. Ketiga, padat kata-kata leksikal. 4, banyak membuatkan nominalisasi. 5, dapat membuatkan metafora gramatika. Selanjutnya ada teks non-akademik. Yang pertama itu rumit dalam struktur kalimat. Kedua, cenderung tidak padat informasi. Ketiga, padat kata-kata struktural. 4, cenderung sedikit membuatkan nominalisasi. Dan yang kelima, cenderung sedikit menggunakan metafora gramatika. Kesimpulannya, karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang menyajikan gagasan, uraian, atau pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Baik, sekian resume materi dari saya. Saya pamit dulu. Terima kasih.